Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang mampir dan hadir di Ubay Channel. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya telah membahas tentang fikih nikah yang bagian pertama, yaitu tentang hukumnya, tentang rukun dan seterusnya. Kali ini saya akan membahas tentang pernikahan terlarang, yaitu beberapa macam pernikahan yang ternyata itu dilarang oleh syariat Islam. Dan ketika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe lalu share ke yang lain. Dan untuk mengawali perjumpaan kali ini, mari kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma. Agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan yang paling penting adalah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Baik teman-teman, kita akan membahas apa aja yang kita akan bahas. Ya, yang pertama nanti ada, insya Allah ada nikah sighar ya. Ini ada beberapa pernikahan yang dilarang. Nikah dengan istri yang telah ditalak 3, nikah tahlil, nikah mut'ah, nikah dalam masa iddah, nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram, terus nikah dengan wanita yang masih bersuami, terus ada nikah jahiliyah. Sebenarnya masih ada lagi pernikahan-pernikahan yang lainnya, seperti menikah dengan pezina, menikah dengan orang musyrik, itu adalah haram hukumnya. Akan tetapi di sini hanya membahas demikian. Teman-teman, di video sebelumnya saya telah membahas tentang mahram ya. Mahram yaitu artinya wanita yang haram dinikahi ya. Di sini mahram itu bersifat mu'abbad, yaitu permanen, selama-lamanya haram, dan mahram muaqqat. Muaqqat itu artinya sementara. Yang bisa dibilang ketika sebab keharamannya itu sudah hilang, maka hukumnya itu menjadi boleh ya. Seperti ini yang nomor 3 nih. Menikah wanita 4 dalam satu masa itu haram kalau dalam satu masa. Jadi kalau misalkan yang satu sudah meninggal, misalkan seorang laki-laki menikah 4, itu tidak boleh menambah menjadi 5. Tapi kalau misalkan salah satunya meninggal dunia, lalu dia itu menikah lagi yang kelima misalkan, itu maka dibolehkan. Karena yang tidak dibolehkan adalah dalam satu masanya. Dan seterusnya, kita yang pertama akan membahas tentang nikah sighar. Ya teman-teman, nikah sighar ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu kita lihat definisinya ya. Wasyigharu ayyaqula rajulu lirajul. Sighar itu adalah seseorang ketika berkata kepada orang lain, yaitu perkataannya apa? Zawijni binataka, ya, nikahkanlah aku dengan putrimu. Wa uzawijuka binati, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu, ya. Jadi ada dua bapak, dia mengatakan satu bapaknya, "Hei, nikahkan aku dengan putrimu." Nah, dia memberikan tambahan, "Maka aku nikahkan putriku dengan dirimu." Nah, di situ akan menjadi perkawinan yang tidak jelas. Nah, atau dengan perkataan, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Nah, jadi bisa jadi orang tua dengan anaknya, juga saudara dengan saudaranya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, karena itu adalah hubungan perwalian, maka tidak boleh pernikahan semacam itu. Karena Rasulullah sudah menegaskan, la syighara fil Islam, tidak ada nikah sighar dalam Islam. Nah, hadis-hadis sahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah sighar. Ya mungkin bagi sebagian orang ini sebuah kejadian yang langka gitu ya, tapi tetap ada gitu ya, tetap ada ketika ada seorang atau 2 orang yang mensyaratkan pernikahan seperti itu, dan itu hukumnya haram. Terus selanjutnya yaitu nikah dalam masa iddah. Ya, masa iddah itu artinya masa menunggu ya. Yang maksudnya ketika seseorang wanita itu telah dicerai atau telah meninggal dunia suaminya, maka dia mengalami masa iddah. Dia diharamkan langsung menikah ya. Bahkan ketika masa iddah itu wanita yang meninggal dunia oleh suaminya, dia malah haram untuk bersolek ya. Artinya bersolek untuk mencari perhatian. Nah, maka dari itu nikah dalam masa iddah itu tidak boleh ya hukumnya. Ini berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah 235. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'zimu uqdatan nikahi
hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah ya sebelum habis masa iddahnya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tidak boleh menikahi wanita yang berada pada masa iddah karena suatu sebab. Nah, salah satu tujuan masa iddah adalah untuk menjaga nasab. Jika kita membolehkan nikah pada masa tersebut, tentu akan bercampurlah nasab dan tujuan nikah pun jadi sia-sia karena kacaunya nasab. Jadi ketika seorang perempuan dicerai atau ditinggal suaminya, ya ini qadarullah, Allah yang telah menggariskan, memberikan aturan, Masya Allah. Jadi seandainya sebelum meninggal suaminya itu telah menggauli istrinya, lalu kalau tanpa ada masa iddah, lalu dia menikah dengan suami yang baru, maka akan bercampur baur ya, bercampur baur nasabnya. Artinya ketika istri itu hamil, mengandung, maka tidak jelas siapa orang tua anak tersebut. Ini masalah ditinjau dari segi nasab atau ditinjau dari segi kehamilan. Tapi wallahu alam, hikmah di balik semua ini apa? Yang jelas Allah yang Maha tahu segalanya. Terus yang ketiga adalah nikah dengan istri yang ditalak 3. Jadi maksudnya adalah, ini dibaca dulu ya. Wanita diharamkan bagi suaminya, bagi suaminya setelah talak 3. Berdasarkan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in talaqaha fala tahillu lahu. Ya. Kemudian jika suami menceraikannya setelah talak kedua ya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Ya, tidak halal lagi baginya. Ya, tidak halal lagi baginya, tapi ada ketentuannya. Bagaimana biar halal lagi? Nah, hatta tangkiha zaujan ghairah. Sebelum atau sehingga dia itu menikah lagi dengan suami yang lain. Ya, menikah lagi dengan suami yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima. Ya, kemudian jika suami orang lain itu menceraikannya, lalu ayyataraja'a indonna ayyuqima hududallah. Lalu maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istrinya, untuk menikah kembali. Nah, jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Watilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Al-Baqarah 230. Nah, wanita yang telah ditalak 3 kemudian menikah dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketentuannya adalah, jadi ketika seorang istri sudah ditalak 3, itu haram hukumnya. Haram hukumnya suami itu nggak boleh rujuk ya, nggak boleh rujuk, artinya sudah bahkan menikah aja itu udah diharamkan, nggak boleh semudah itu rujuk kembali. Nah, bisa kembali bersatu dengan catatan istri itu, mantan istri itu harus menikah dengan laki-laki lain ya, harus menikah dengan laki-laki lain. Lah kalau sudah menikah dengan laki-laki lain itu boleh kembali ke suami yang pertama dengan catatan laki-laki lain itu sudah mencampuri atau sudah bersetubuh ya, sehingga nanti ada perceraian ya, sampai ada perceraian itu baru nanti bisa kembali lagi ke suami yang pertama, tapi dengan ketentuan setelah masa iddah, kembali lagi seperti di atas. Nah, ini sangat sempit sekali kemungkinannya, sangat sempit sekali. Yang pertama adalah sudah menikah dengan laki-laki lain, yang kedua sudah bersetubuh, yang ketiga dicerai. Nah, ini harus bersifat natural ya, harus bersifat natural tanpa ada namanya rekayasa. Nah, ketika ada rekayasa seperti apa? Nah, ini nomor 4 ya, ini nyambung yang dengan nomor 4, yaitu pernikahan yang bersifat rekayasa itu nikah tahlil ya, nikah tahlil. Nah, ini nyambung tadi dengan nomor 3 ya. Nikah tahlil itu apa? Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya ya. Nyambung ya yang di atas tadi. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang mentalaknya 3 kali setelah masa iddah wanita itu selesai. Jadi yang namanya nikah tahlil itu adalah nikah rekayasa. Nikah rekayasa atau seorang laki-laki yang tadi di atas ya, seorang suami itu telah mentalak 3 istrinya. Nah, dia tahu hukumnya.
kalau dia pengen kembali ke istrinya, dia perempuan itu atau istrinya itu harus menikah dengan laki-laki lain. Nah, tapi kan tadi syaratnya itu harus bersifat natural ya. Nanti harus nikah dengan laki-laki lain, harus sudah bersetubuh, harus cerai, itu bersifat natural, nggak boleh ada rekayasa. Nah, biasanya kan juga nggak biasanya sih walau alam ya. Laki-laki itu yang mantan suaminya itu mungkin berpikir, ini harus direkayasa, minjem aja laki-laki lain atau perintah atau minta ke temannya atau siapa, tolong menikahi dengan istrinya gitu ya. Menikah dengan istri itu lalu nanti langsung ceraikan biar dia bisa kembali lagi. Nah, itu namanya rekayasa dan itu hukumnya haram. Dan nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Rasulullah menegaskan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalahu. Rasulullah itu melaknat muhallil dan muhallalahu. Muhallil itu adalah orang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya 3 kali. Nah, kalau muhallalahu adalah seorang suami yang telah mentalak 3 istrinya. Nah, itu kedua laki-laki itu mendapatkan laknat dari Rasulullah. Selanjutnya yaitu tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah sementara ya, atau dengan bahasa trennya itu adalah nikah kawin kontrak gitu ya. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah. Telah diriwayatkan oleh Sabroh al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah, ya. Rasulullah telah pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Nah, ama fathi ya, hina dakhalna Makkah, itu pada saat Fathul Makkah, ketika memasuki kota Makkah ya, pada perang Fathu Makkah itu ya. Tsumma lam nakhruj minha hatta nahana anha. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami dari melakukan nikah mut'ah. Ini riwayat Muslim. Di lain hadis Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad kuntu adintu lakum fil istimta' minan nisa." Sungguh aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita atau nikah mut'ah selama 3 hari. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu selama-lamanya sehingga akhir kiamat. Selanjutnya yaitu tentang nikah bagi seseorang yang telah atau yang sedang ihram ya. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram itu tidak boleh menikah. Berdasarkan sabda Rasulullah, al-muhrimu la yankih wa la yakhtub. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah atau melamar. Bayangkan, melamar aja nggak boleh apalagi nikah gitu ya. Nah, ini riwayat Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Selanjutnya nikah dengan wanita yang bersuami. Ya, ini mungkin sudah umum lah ya, umum artinya umum pada tahu gitu ya. Tapi tetap ada juga seorang laki-laki mungkin sudah karena cinta yang sangat buta gitu ya, dia nggak peduli kalau wanita itu masih bersuami. Ini haram hukumnya ya. Nikah dengan wanita yang masih bersuami itu haram. Berdasarkan firman Allah, wal muhsanatu minan nisa, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan illa ma malakat aimanukum, yang masih bersuami ya. Di surah An-Nisa ayat 24. Selanjutnya, nikah dengan wanita lebih dari 4 dalam satu masa. Nah, ini ya kita baca di surah An-Nisa ya, a'udzubillah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, ini ada kisahnya juga zaman Rasulullah. Jadi ada orang sahabat bernama Ghailan bin Salamah. Beliau sebelumnya bukan orang Islam. Nah, ketika masuk Islam, beliau ternyata sudah memiliki 10 orang istri. Ya, memiliki 10 orang istri. Maka Nabi memerintahkan untuk memilih 4 orang istri. Beliau bersabda, amsik arba'an wa farriq sa'irohunna. Tetaplah engkau bersama keempat istrimu dan ceraikan selebihnya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya tidak boleh ya menikah dalam satu masa dengan 4 wanita. Selanjutnya kita membahas tentang ya nikah jahiliyah. Ya, nikah jahiliyah artinya pernikahan yang
dilakukan oleh orang-orang masyarakat Arab ya sebelum risalah kenabian. Nah, ini berdasarkan hadis tentang nikah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aisyah sahabat istri Rasulullah, Aisyah berkata, ini dari Urwah ya, an Urwah anna Aisyah akhbarathu anna nikah fil jahiliyah, sesungguhnya pernikahan jahiliyah kana ala arba'ati anha'in, ada 4 pernikahan. Yang pertama, fanikahun minha nikahun nisal yaum, yaitu pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini ya, yakhtubur rajul ila rajul waliyatahu awibnatahu fayusdiquha thumma yankihuha, seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya lalu membayar mahar kemudian menikahinya, riwayat Bukhari. Jadi nikah di zaman jahiliyah itu ada 4. Yang pertama adalah nikah yang seperti sekarang ini, dan itu dibolehkan dalam syariat Islam, yaitu umumnya pernikahan yang sebagaimana kita ketahui lah, itu yang pertama. Tapi ini ada 4 ya. Terus yang kedua yaitu nikah istibdo. Nikah istibdo ini nikah yang diharamkan. Ini nikah jahiliyah yang diharamkan oleh syariat, yaitu pernikahan yang didasarkan untuk menurunkan anak atau bibit unggul. Jadi, kayak kita lihat aja nih hadisnya. Wan nikahun akharu kana rajul yaqul li imraatihi. Bentuk pernikahan yang lain yaitu seorang laki-laki berkata pada istrinya ketika istrinya itu telah suci dari haid. Idza dhaharat min ta'mihi arsala ilal fulan fastabbi'i minhu wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha hatta yatabayyana hamluha min dzalik rajul alladzi tastabbi'u minhu. Pergilah kepada si fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya, dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuh sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka, dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas atau bibit unggul. Nikah semacam ini disebut nikah istibdo ya, nikah istibdo, maka tidak boleh. Nah ini fastabbi'i, nah nikah hal istibdo, jadi tidak disebut dengan nikah istibdo yang diharamkan dalam syariat. Terus yang ketiga yaitu nikah arad ya. Nikah ini modelnya seperti apa? Jadi gini, yang ketiga yaitu sejumlah laki-laki kurang dari 10 orang. Ini berdasarkan ceritanya Aisyah ya radhiyallahu anha. 10 orang berkumpul, lalu mereka kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita atau menzinai seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anak selang beberapa hari, maka perempuan itu memanggil mereka, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut, sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, sungguh Anda semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu. Hei fulan, fulan itu sebutan ya, mungkin kalau orang Jawa itu hei dul gitu ya. Hei fulan, dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkan anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itu pun tidak boleh menolaknya. Inilah model pernikahan di zaman jahiliyah ya, subhanallah. Terus yang keempat adalah nikah sifah atau nikah dengan pelacur. Bentuk yang keempat yaitu berhimpun laki-laki yang banyak. Ini kumpul anak laki-laki ya. Lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya. Sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda. Siapa saja yang menginginkannya boleh masuk ya, karena ini wanita pelacur. Kemudian jika seorang di antara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki itu berkumpul di situ, dan mereka pun memanggil orang ahli firasat. Ya, orang pinter lah gampangannya. Lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya dan dipanggil sebagai anaknya, di mana orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Ini hampir sama dengan yang tadi yang nomor 3, tapi ini menggunakan ahli firasat untuk menyambungkan nasab anak dengan tadi laki-laki yang telah mengumpulinya.
Terus ini ada beberapa dugaan pernikahan di era jahiliyah selain 4 tadi, yaitu yang pertama adalah nikah khidan. Nikah khidan itu pernikahan ini seperti memelihara selir, yang artinya ketika zaman era jahiliyah itu seorang laki-laki itu banyak sekali menikah dengan wanita itu tanpa ada batasan-batasan ya, karena mereka mempunyai, ya bisa dibilang jahiliyah artinya buta akan syariat Allah gitu ya. Terus yang kedua nikah badal, yaitu tukar menukar istri. Ketika seorang laki-laki berjalan dengan istrinya, lalu dia mampir ke rumah temannya, lalu bertukar menukar istri gitu ya. Terus yang ketiga adalah nikah maktun atau nikah doizan ya, yaitu seorang wanita pada masa jahiliyah bila suaminya meninggal dunia, maka anak atau kerabatnya lebih berhak menikahinya daripada orang lain, entah itu nanti menikahi ibu tirinya atau dan seterusnya. Yang terakhir adalah nikah dhainah, yaitu seorang laki-laki menahan seorang wanita, maka ia berhak menikahinya tanpa khidbah dan karena mahar. Karena maksudnya tanpa khidbah dan mahar. Karena wanita itu dianggap sebagai hamba sahaya dan ia tidak punya pilihan lain. Jadi tradisi ataupun kebiasaan jahiliyah dulu itu suka menahan gitu ya, suka menahan orang dan dijadikan budak. Nah, ini sebenarnya bukan budak tapi ditahan gitu, diculik gitu ya. Lalu dia menganggap sebagai istri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari segala keharaman-keharaman, dan ini adalah sebuah syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah yang sampai sekarang adalah memuliakan wanita. Sungguh sangat dimuliakan wanita sehingga sekarang sudah mendapatkan hak-haknya, dan Allah telah mengangkat segala kehinaan-kehinaan wanita itu yang dari zaman jahiliyah tersebut, sehingga sekarang tinggal wanitanya sendiri yang menjaga kemuliaannya dan menjemput segala rahmat Allah. Sekian teman-teman, alhamdulillah itu ada beberapa penjelasan tentang pernikahan yang terlarang, dan mohon maaf bila ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung Ubay Channel untuk berdakwah dengan yang pertama adalah mendoakan. Lalu klik subscribe dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.